Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Magis Tracy Purba dengan NPM A1021042 Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang selanjutnya tentang manajemen pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini kita akan masuk pada bab yang ketujuh, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Di mana kita di bab selanjutnya, sebelumnya kita telah membahas konsep manajemen di tingkat sekolah menengah, sekolah dasar, serta konsep manajemen di tingkat tinggi. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem, yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem, yang ketiga yaitu input sekolah, yang keempat yaitu proses sekolah, dan yang terakhir yaitu output sekolah. Ternyata ada yang terakhir satu lagi teman-teman, yaitu outcome sekolah. Oke, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan sebagai sistem. Di sini kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari sistem itu. Ada ahli dari Oxford English Dictionary yang mengatakan bahwa sistem itu merupakan sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Jadi sistem itu membentuk suatu kesatuan yang kompleks dari beberapa atau merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari ada beberapa bagian-bagiannya teman-teman. Sedangkan menurut The Random House Dictionary of the English Language mengatakan bahwa sistem itu merupakan suatu kumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lain atau semacamnya dalam bidang khusus yang mengenai pengetahuan atau pemikiran. Kumpulan itu tersusun antara kumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lain atau semacamnya dalam bidang khusus mengenai pengetahuan atau pemikiran. Sedangkan menurut Fata tahun 2006, pandangan pendidikan itu merupakan sebagai suatu sistem yang dapat dilihat secara mikro maupun makro. Maksudnya secara mikro dan secara makro di sini yaitu secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan bentuk secara makro yaitu menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Di sini bahwa berarti pendidikan sebagai suatu sistem yang dapat dilihat secara mikro ini hanya sebagian atau bentuknya kecil, tidak menyeluruh. Dan yang menyeluruh itu adalah pendidikan sebagai suatu sistem secara makro. Berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu dikenali secara mendalam, sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan. Dan disinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah kelemahan dalam mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Dengan demikian, akan tampak peninjauan sistem sebagian atau seluruhnya, bertahap atau sekaligus. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Combs tahun 1968 dapat dilihat dalam dua hal, yaitu pendidikan secara mikro yang dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya.
dan pendidikan secara makro yang tadi menjangkau elemen-elemen yang secukupnya lebih luas. Di sini terdapat bagian pendidikan secara mikro. Di sini terdapat masukan yang biasanya atau istilahnya disebut dengan input. Dan setelah ada masukan, terjadi proses, di mana proses pendidikan ini terdiri atas satu, tujuan dan prioritas, yang kedua yaitu peserta didik, yang ketiga yaitu manajemen, yang keempat struktur dan jawaban isi, yang kelima yaitu isi, yang keenam pendidikan, yang ketujuh alat bantu pendidikan, yang kedelapan fasilitas, yang kesembilan teknologi, yang kesepuluh pengawasan mutu, yang ke-11 yaitu penelitian, dan yang terakhir yaitu biaya. Dan akan menghasilkan pendidikan. Itu adalah bagian pendidikan secara mikro. Dan bagian pendidikan secara makro itu masukan atau inputnya terdiri dari satu, pengetahuan dan nilai tujuan-tujuan yang akan diisi, yang ada dan diisi. Yang kedua yaitu kependudukan siswa yang tersedianya pengajar tenaga kerja. Yang ketiga yaitu faktor pembiayaan ekonomi sarana fisik. Dan dilanjut dengan sistem pendidikan. Jadi pada bagian pendidikan secara makro ini terdapat sistem pendidikannya. Bagaimana sistem pendidikan untuk mendapatkan hasil atau untuk menyelenggarakan masukan atau input dari pendidikan tersebut. Dan setelah sistem pendidikan ini dilakukan secara individu. Jadi hasilnya itu dapat mendapatkan hasil yang lebih mampu untuk memahami kebutuhan individu, pekerja, pemimpin, warga masyarakat, penyumbang. Karena pendidikan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, motivasi, kreativitas, apresiasi budaya, dan tanggung jawab. Jadi pendidikan secara makro ini mencakup secara individu, tidak secara menyeluruh, teman-teman. Itu adalah bagian pendidikan secara makro. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem itu mencakup beberapa komponen, di mana diantaranya komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, yang saling terikat sehingga membentuk sebuah sistem. Jadi, sekolah sebagai suatu sistem itu terdiri dari komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan atau terikat. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, hasil yang didapatkan, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Keluaran langsung adapun ciri-ciri dari sebuah sistem, yaitu terdiri dari banyak unsur. Yang kedua yaitu masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga yaitu tersusun dalam satu tatanan untuk mendukung tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima yaitu berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Yang kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan yang memiliki mekanisme kontrol. Yang terakhir yaitu mempunyai batas waktu. Menurut Irianto tahun 2011, pendidikan itu pada dasarnya adalah hubungan erat
antara siswa dengan guru atau dosen dengan mahasiswa, antara sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut suatu ketika dinamakan sebagai open system karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Ada 3 elemen penting dalam model proses input-output antara lain. Yang pertama, siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi yang berasal dari lingkungannya. Yang lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua yaitu tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Yang ketiga yaitu sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Maka untuk mempertahankan kehidupan, suatu organisasi itu harus mengejar dan menangkap apa yang dibutuhkan stakeholder. Yang hal ini dapat disebabkan oleh karena mereka dapat mengubah masukan dan sumber daya untuk kegiatan yang menciptakan lulusan. Lingkungan pendidikan pada umumnya juga bersaing dengan kesehatan, pertahanan, dan tujuan lain yang dapat mengamankan sumber-sumber pendanaan. Itu adalah sekolah sebagai suatu sistem. Yang topik yang ketiga yaitu input sekolah. Tadi input itu merupakan masukan. Jadi masukan itu merupakan menurut Sagala itu adalah materi yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu input sekolah. Input itu tadi merupakan masukan. Masukan itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan itu terdiri atas 3, yaitu masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua yaitu masukan instrumental yang merupakan guru, sarana dan prasarana kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan yang merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Untuk ketercapaian suatu pendidikan yang bermutu, berfungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input. Di antaranya yaitu peserta didik, ketenangan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklimnya, sekolah yang memadai, serta iklim sekolah yang dapat memadai untuk melakukan pendidikan tersebut. Agar interaksi antara pendidik dengan yang dididik dapat berjalan dengan maksimal. Itu merupakan input dari sekolah atau masukan dari sekolah. Dan kita masuk pada topik yang selanjutnya yaitu proses sekolah. Apa sih pengertian dari proses itu? Di sini menurut Sagala, proses itu merupakan perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologi. Jadi proses ini merupakan tahap untuk menciptakan sebuah hasil yang lebih bagus atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan diri sendiri. Itu merupakan proses. Dalam mencapai sebuah tujuan tersebut harus ada proses. Dan proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan
yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan dapat memotivasi serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan rahman dan rahim atau kasih sayang serta penuh cinta. Jadi di sini para pendidik agar menghasilkan peserta didik yang dapat berpikir secara aktif, kreatif, dan serta krisis, yaitu guru tersebut harus melakukan pembelajaran secara interaktif, juga menyenangkan, serta menantang untuk mengatur pola pikir dari mahasiswa atau peserta didik tersebut, serta memotivasi dan merangsang peserta didik tersebut. Di sini ada unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, yaitu yang terdiri dari kebutuhan peserta didik, yang kedua yaitu kompetensi dasar, yang ketiga yaitu tujuan, yang keempat strategi. Dalam melakukan sebuah perencanaan, jika perencanaan tersebut kurang optimal, hanya menghasilkan kegagalan, sebagaimana pepatah bijak yang mengatakan bahwa gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan, atau fail to plan, plan to fail. Jadi tidak ada tujuannya, tidak ada kegunaannya, atau tidak ada manfaatnya jika melakukan sebuah perencanaan itu hanya menghasilkan sebuah kegagalan. Jadi dalam melakukan perencanaan itu harus lebih matang dan lebih sesuai, tidak asal-asalan, agar menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Itu merupakan proses dari sekolah. Kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu output sekolah. Apa sih pengertian dari output sekolah itu, teman-teman? Kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari output. Jadi, output itu merupakan hasil dari proses atau menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu, dan tentunya sesuai dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu kelulusan sekolah. Jadi output ini merupakan hasil dari proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar, tentunya yang sesuai dengan harapan kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, serta pemerintah. Itu merupakan output dari sekolah. Lalu kita masuk pada topik yang selanjutnya atau topik yang terakhir, yaitu outcome sekolah. Outcome ini memiliki arti keluaran tidak langsung yang menentukan berbagai hasil atau menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Di sini terdapat bagan sistem sekolah, atau di mana sistem sekolah ini itu terdiri dari input, proses, output, serta outcome-nya. Di sini terdapat bab yang ke-8
pada bab yang ke-8 ini terdapat manajemen kurikulum, di mana manajemen kurikulum ini menghasilkan mana. Mana itu merupakan efektif dan efisiennya, yang berarti konsisten terhadap visi dan misi. Dan setelah itu pada bab yang ke-9 terdapat input atau masukan dari terhadap bab yang ke-9, yaitu pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, prestasi belajar siswa dan lulusan, serta pelayanan administrasi sekolah. Dan dari pelayanan tersebut dilakukan secara selektif. Pada bab yang ke-9 ini terdapat juga perencanaan dan evaluasi program sekolah, di mana terdiri dari 3 pelayanan. Terdiri dari 3 bagian, yang terdiri dari pelayanan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, serta prestasi belajar siswa dan lulusan. Kita dapat melihat bersama-sama bagan sistem sekolah yang terdiri dari input, proses, output, serta outcome-nya. Oke, sekian dari pemaparan materi saya bab yang ke-7. Jika ada perkataan atau materi yang kurang tepat, saya minta maaf. Semoga melalui materi ini teman-teman yang menonton video dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan manajemen pendidikan. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih.